channel Novis Swadesi, channel yang membahas seputar berternak ayam. Nah, buku kali ini yang kita akan review yaitu Pencegahan Penyakit Unggas Saat Pergantian Musim. Buku ini ditulis oleh Dr. Hewan Krisna Aditya, Bapak Sri Makmur, Dr. Hewan Rida Rumondang, Dr. Hewan Ike Sumawati, yang dipublikasikan oleh PT Swadesi Chandra Sentosa. Nah, ini nih cetakan kedua di 2021, guys. benar banget. Dan kami mau mengingatkan kepada penonton bahwa buku ini tidak diperjualbelikan, tapi kalian semua dapat mengaksesnya secara gratis di website Swadesi yang tertera di bawah ini. Bagi kalian yang mau mendukung channel ini tetap terus memberikan informasi tentang berternak ayam, jangan lupa subscribe, Like, komen, dan share kepada teman-teman kamu, sahabat kamu, dan keluarga kamu. Nah, di halaman pertama buku ini adalah pergantian musim sebagai predisposisi penyakit pada unggas dan antisipasinya. Musim sebagai predisposisi penyakit artinya pertumbuhan dan daya tahan agen penyakit di lingkungan ditentukan oleh suhu, kelembapan, kestabilan, kondisi pada satu kurun waktu. Nah, dalam uraian kali ini akan disampaikan faktor-faktor predisposisi yang berpengaruh terhadap ekspresi penyakit pada unggas. Apa saja sih faktor predisposisi itu? Faktor predisposisinya tuh ada yang multifaktor, seperti kualitas pakan harus seperti apa, kemudian ada musim hujan, ada musim kemarau. Penyakit apa saja sih yang biasanya muncul di musim hujan dan yang muncul di musim kemarau seperti ND, IB, dan sebagainya. Lalu pengaruh musim terhadap saluran pernafasan, sistem pernafasan, dan mukosa-mukosa pernafasan. Kemudian di buku ini juga dibahas strategi apa saja yang harus kita lakukan untuk mencegah penyakit yang terjadi di setiap musim. Nah, hal-hal penting dalam mengontrol timbulnya penyakit yang perlu diperhatikan yaitu predisposisi yang mencakup bahan baku pakan, perubahan musim, dan predisposisi lainnya. Dan yang kedua, itu biosecurity dan vaksin yang pernah kita bahas di video selanjutnya loh. Yang ketiga, kesehatan hati itu yang paling penting karena hati memiliki fungsi vital dalam metabolisme. Sekarang kita akan mereview beberapa penyakit yang banyak dibahas di buku ini, terutama di tengah-tengah peralihan musim. Terutama kita akan membahas pencegahannya. Yang pertama, penyakit gumboro. Penyakit gumboro merupakan penyakit yang banyak menyerang unggas di usia di bawah 5 minggu kebanyakannya. Penyakit gumboro ini juga disebut sebagai IBD atau infectious bursal disease. Dan penyakit gumboro ini banyak menyerang baik itu ayam broiler, ayam layer maupun ayam breeder. Nah, gumboro atau IBD ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang bursa fabrici atau kelenjar bulat yang ada di atas kloaka. Kasus penyakit ini banyak dijumpai pada masa-masa peralihan musim dan paling banyak dijumpai di masa penghujan. Ciri-ciri anak ayam atau anakan ayam yang biasanya terserang gumboro ini akan tampak lesu, mengantuk, kemudian bulunya mengkerut dan bulu di sekitar tubuhnya kotor karena mencret. Biasanya mencretnya ini berwarna keputihan. Kemudian duduknya itu pasti dengan sikap membungkuk. Penyakit ini merupakan penyakit yang akut, menular dan menyerang anakan ayam. Penyakit ini menular dalam waktu singkat yaitu 18 sampai 36 jam dan penularannya dari ayam yang satu ke ayam yang lain itu bisa melalui alat-alat makan ataupun alat minum dan tempat-tempat lainnya yang tercemar oleh kotoran ayam yang telah sakit. Nah, tidak ada obat khusus loh dapat menyembuhkan penyakit gumboro ini yang disebabkan oleh virus. Tapi salah satu cara yang bisa kita lakukan dengan cara pemberian paracetamol dan support vitamin yang dapat mempercepat proses penyembuhan. Nah, PT Swadesi Chandra Sentosa ini mengeluarkan satu vitamin yaitu metabolase yang mengandung multivitamin B kompleks. Juga dilengkapi dengan fruktosa dan subritol yang dapat menambah daya tahan tubuh pada unggas. Selain support vitamin, perlu juga dilakukan desinfeksi pada alat-alat di kandang.
yang dilakukan terus-menerus sampai ayamnya sembuh. Sembuh semua ya, bener banget. Dan juga yang paling penting nih, untuk mencegah penyakit gumboro ini bisa dilakukan dengan cara vaksinasi. Kemudian pemeliharaan yang benar, mulai dari anak ayam masuk ke kandang. Kemudian melakukan biosecurity yang benar yang diterapkan di lokasi farm. Nah, penyakit selanjutnya yaitu infectious bronchitis. Penyakit ini bersifat akut dan mudah menular pada ayam di semua umur. Nah, penyakit ini menyerang pada saluran pernafasan, reproduksi, dan ginjal. Nah, penularan penyakit ini terjadi secara vertikal dan horizontal. Vertikal artinya menurun dari induk ke anak ya, dan horizontal itu dari ayam satu ke ayam yang lainnya. Di Indonesia sendiri nih ya, di negara kita, penyakit infeksius bronkitis ini banyak merajalela, terutama di masa-masa kelembaban itu sangat tinggi. Jadi virus ini merupakan jenis yang sangat menyukai udara dingin. Oleh karena itu, bagi para peternak harus betul-betul memperhatikan suhu di kandang, terutama pada masa-masa brooding ayam atau masa-masa ayam itu masih anakan. Nah, hal yang paling penting dari tadi yang kita nanti-nanti yaitu pengendalian dan pencegahannya, yaitu dilakukan dengan vaksinasi pada IB, biosecurity yang ketat, program kesehatan yang ketat, dan menjaga semua aspek manajemen pada kondisi yang optimal. Dan masih banyak banget lagi di dalam buku ini dijelasin. Penyakit terakhir yang kita review dari buku ini yaitu penyakit cacing pada ayam. Kita tahu secara umum pada hewan cacing itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama jenis nematoda atau cacing gilik, cestoda atau cacing pita, dan trematoda atau cacing daun. Nah, salah satu penyakit pada ayam nih ya yang disebabkan oleh cacing yaitu penyakit Ascaridiasis yang disebabkan oleh infeksi cacing nematoda berjenis Ascaridia galli. Cacing ini terdapat di usus dan duodenum yang terletak di usus halus ayam. Penyakit cacing ini dapat menimbulkan kerugian yang sangat tinggi. Cacing menyebabkan migrasi pada lapisan-lapisan mukosa usus dan menyebabkan pendarahan. Penyumbatan usus terjadi karena populasi cacing yang sangat tinggi atau banyak ini, sehingga proses penyerapan makanan itu terganggu, menyebabkan gangguan proses pencernaan dan penyerapan nutrisi pada ayam, sehingga pertumbuhan ayam yang terhambat. Infeksi atau penularan terjadi apabila si unggas atau ayam ini menelan makanan dan minuman yang telah tercemar oleh telur cacing. Nah, gejala klinis yang timbul akibat infeksi si cacing Ascaridia galli ini tergantung pada tingkat infeksinya. Pada infeksi berat ini akan terjadi diare yang berlendir, pertumbuhan yang terhambat, anemia, bahkan penurunan produksi telur. Udah gitu infeksi cacing yang mampu menyerap sari-sari makanan di dalam usus ayam yang telah terinfeksi menyebabkan kerugian lainnya, yaitu ayam kekurangan gizi karena kehilangan kemampuan untuk menyerap sari-sari makanan. Nah, ada salah satu produk yang dikeluarkan oleh PT Swadesi Chandra Sentosa yaitu Pamizol PS. Pamizol PS atau tetramizol efektif dalam mengobati infeksi cacing Ascaridia galli, juga efektif dalam melawan parasit yang resisten terhadap benzimidazol. Pemakaian Pamizol dapat memusnahkan cacing dalam waktu beberapa menit saja dan dikeluarkan melalui feses atau kotoran dalam waktu 24 jam. Itu saja review beberapa penyakit pada unggas yang terjadi di pergantian musim dan pencegahannya. Pencegahan lebih lengkapnya dapat kalian baca di buku Seri Beternak Ayam ini yang dapat kalian akses di alamat website di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.